Bab 1016. Pada saat ini, suara helikopter yang menderu dari luar tiba-tiba terdengar. Karena pergerakan helikopter terlalu keras, dan suaranya terlalu dikenali, seluruh kendaraan menjadi lebih panik. Jiang Ming panik dan bertanya, "Ada apa? Kok bisa ada helikopter? Siapakah orang-orang ini?" Ayah Liu Xiaochen membuat celah di tirai dan melihat ke langit, dan segera melihat beberapa helikopter berbaris. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkata, "Ada beberapa helikopter di langit." Bahkan jika polisi menangkap orang, mereka tidak tahu bagaimana menggunakan helikopter. Apakah kita menyinggung beberapa orang besar? Saat mereka berbicara, semua orang mendengar suara helikopter, dan itu sudah di atas kepala. Charlie sedang duduk di salah satu helikopter, melihat pemandangan di jembatan. Seluruh jembatan telah rusak oleh kendaraan besar. Di tengah jembatan, belasan kendaraan besar mengepung Iveco. Pedagang dan anak-anak ada di dalam mobil ini. Ishak berkata kepada Charlie, "Mr. Wade, banyak orang saya berasal dari pasukan khusus. Beberapa dari mereka punya cara untuk membunuh semua orang ini." Charlie berkata dengan dingin, "Jangan ingin membunuh, biarkan mereka tetap hidup." "Bagus." Ishak berkata, "Kalau begitu aku akan membiarkan mereka mengendalikan Beastars ini dulu." Charlie mengangguk dan berkata, "Lakukan sekarang." Ishak segera memberi perintah, dan salah satu helikopter turun dan melayang di atas Iveco. Segera setelah 4 tali dilemparkan di kedua sisi helikopter, 4 mantan pasukan khusus berbaju hitam segera turun dari tali tersebut. Mereka sangat profesional. Mereka digantung di 4 sudut atap mobil Iveco. Kemudian mereka mengeluarkan mesin pemotong portabel dan mulai memotong lembaran besi atap mobil dengan kecepatan tercepat. Iveco putih ini sendiri bukanlah kendaraan khusus. Lembaran besi pada atap sangat mudah dipotong. Dalam sekejap mata, seluruh atap terputus. Orang-orang di dalam mobil sudah kaget. Mereka melihat ke atap mobil yang sedikit demi sedikit dibuka. Tidak ada cara yang bagus sama sekali. Pada saat ini, helikopter yang melayang di atas kepala mereka mulai perlahan naik, dan keempat mantan pasukan khusus masing-masing menggunakan cangkir pengisap khusus untuk menahan keempat sudut atap dengan kuat. Dengan naiknya helikopter, Iveco ini langsung ditemukan. Pada saat ini, tidak hanya Charlie di helikopter, tetapi juga situasi di dalam mobil, bahkan Jiang Ming di dalam mobil dan keluarga Liu Xiaochen melihat pemandangan luar biasa dari beberapa helikopter yang melayang di langit pada saat yang bersamaan. Kecuali helikopter yang memotong atap mobil mereka, di kedua sisi helikopter yang tersisa ada bekas pasukan khusus bersenjatakan senapan otomatis. Mereka seperti marinir dalam operasi Laut Merah. Sasaran dikunci rapat-rapat pada 7 orang yang ada di dalam mobil tersebut, memastikan bahwa selama ada yang berani melukai anak tersebut, mereka akan langsung membunuhnya. Untuk keluarga papan atas seperti keluarga Wade dengan kekayaan bersih triliunan, kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri jauh melampaui pengakuan orang biasa. Pasukan khusus, senapan otomatis, dan helikopter hanyalah gerimis. Dengan pengaruh keluarga Wade, bahkan jika disebut kendaraan lapis baja, itu bukan masalah besar. Ini adalah kepercayaan dari keluarga top yang sebenarnya. Saat ini, menggunakan pertempuran besar untuk menyelesaikan beberapa pedagang manusia dapat dikatakan memerangi nyamuk dengan senjata anti pesawat. Tapi Charlie tidak merasa sia-sia sama sekali, karena SCM semacam ini harus menggunakan cara yang paling kuat untuk menghancurkan semuanya sekaligus. Bab 1017. Saat ini, Charlie langsung menyalakan sistem pak di helikopter, dan berkata dengan lantang, "Dengarkan orang-orang di dalam mobil, kamu sudah dikepung, segera letakkan semua perlawanan untuk menyerah, jika tidak, bunuh." Suara Charlie membuat takut 7 orang di dalam mobil Iveco. Liu Xiaochen pingsan, karena dia merasa bahwa meskipun dia membunuh dan membakar, dia tidak akan menggunakan pertempuran besar untuk menangkapnya, bukan? Saat ini, keluarganya sangat ketakutan sehingga mereka sangat takut sehingga mereka masih berpikir bahwa setelah mendapatkan uang, mereka akan pergi ke Maladewa untuk berlibur, tetapi mereka tidak menyangka akan sepenuhnya ditutupi oleh jaring seperti itu. Jiang Ming bahkan lebih panik. Dia hampir menyesali kematian saat ini. Bukan hanya penyesalan, tapi lebih panik. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, dan merasa bahwa suara panggilan di helikopter tadi begitu akrab. Tapi dia tidak mendengarnya untuk beberapa saat, suara ini adalah suara Charlie. Jadi dia panik dan bertanya pada Liu Xiaochen, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Kelompok orang ini punya senjata. Sekarang bahkan atap mobil telah dipotong. Bagaimana jika mereka menembak kita? Kakak perempuan Liu Xiaochen meratap ketakutan. Saudaraku, kita tidak akan mati di sini hari ini, kan? Kakak perempuanmu belum cukup hidup, kakak perempuanmu masih muda, kakak perempuanmu belum menikah. Apa yang kamu teriakkan? Aku juga belum menikah. Liu Xiaochen takut dan bingung di dalam hatinya. Mendengar adiknya menangis dan membuat keributan, hatinya semakin tersinggung. Charlie melihat ke bawah pada 7 orang ini dari helikopter dan menemukan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Dia segera marah dan berkata dengan dingin, "Saya akan memberi Anda waktu 3 detik untuk turun dari mobil, jika tidak Anda harus membayar harganya." Begitu suara itu turun, dia segera memulai waktu. 3. Ive Kuri, Ibu Liu Xiaochen menangis dengan getir. "Xiaochen, ayo kita keluar dari mobil secepatnya. Kalau tidak aku sangat takut orang-orang ini akan menyerang kita." Liu Xiaochen ragu-ragu. Jika mereka tidak keluar dari mobil, mereka mungkin dapat menculik beberapa anak dan menggunakan nyawa anak-anak untuk mengancam pihak lain agar melepaskan mereka. Tetapi jika mereka keluar dari mobil, bukankah itu hanya disembelih? 2. Adik Liu Xiaochen buru-buru berkata, "Xiaochen, kamu harus mengatakan sesuatu." 1. Setelah Charlie selesai menghitung 3 kali, melihat tidak ada satupun dari 7 orang yang bergerak, dia segera berkata kepada Ishak, "Beritahu penembak jitu dan bunuh pengemudinya." "Oke guru." Ishak segera melewati walkie-talkie dan memberi perintah dengan suara dingin. Penembak jitu segera mencari peluang yang cocok, membunuh pengemudi terlebih dahulu, dan bertarung untuk menembak. Sistem interkom segera menerima balasan dari penembak jitu. Pemandangan sniper nomor 1 diblokir. Pemandangan sniper nomor 2 diblokir. Sniper nomor 3 memiliki pandangan yang tidak terhalang dan telah mengunci target. Kemungkinan membunuhnya adalah 80. Sniper nomor 4 tidak terhalang dan telah mengunci target. Kemungkinan membunuhnya adalah 95. Ishak segera memerintahkan, penembak jitu nomor 4 mendengarkan perintah saya dan menembak. Pada saat ini, mantan prajurit khusus yang tergantung di luar pintu helikopter di sebelah kanan segera menarik pelatuknya. Dengan keras, senapan penembak jitu meledak dengan lidah api, dan kemudian peluru ditembakkan dari moncongnya dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, Liu Xiaochen, yang sedang duduk di kursi pengemudi Iveco, sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba tertembak. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang utuh di detik terakhir akan mengeluarkan kabut berdarah di kepalanya di detik berikutnya. Bab 1018. Keluarga Liu Xiaochen sangat ketakutan hingga mereka roboh dan berteriak. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa penelepon akan segera memerintahkan untuk menembak setelah 3 detik. Orang yang meninggal adalah putra tertua dari keluarga Liu, dan orang tua Liu Xiaochen paling mencintai putra tertua. Melihat putra sulung itu langsung mati, mereka berdua menjadi gila dan menangis. Liu Xiaochen disemprot dengan warna merah dan putih karena dia paling dekat dengan saudaranya. Dia sudah ketakutan setengah mati. Ketika dia berkecimpung dalam bisnis ini, dia tidak pernah mengira bahwa bisnis ini akan mengerikan. Saat ini, Charlie berkata dengan dingin melalui sistem PAK, "Aku akan memberimu 3 detik lagi. Jika Anda tidak keluar dari mobil dan menyerah, maka saya akan membiarkan penembak jitu membunuh orang kedua secara acak." Begitu kata-kata ini keluar, mereka berenam kehilangan keberanian untuk melawan, dan berlari keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Setelah keluar dari mobil, 6 orang itu mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi di atas kepala mereka, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan yang paling dalam. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kematian berdarah dan langsung dengan mata kepala sendiri. Hati semua orang bergetar. Bahkan ibu, saudara perempuan, dan Jiang Ming Liu Xiaochen sangat takut untuk buang air kecil di celana. Charlie terus berteriak, "Kalian berenam berlutut di belakang mobil, pegang kepala di tangan, dan jika ada yang berani melakukan tindakan lain, bunuh dia di tempat." Beraninya ke-6 orang ini gagal, mereka bergegas ke belakang mobil dan berlutut di atas kepala. Saat ini, mobil besar di belakang perlahan mundur puluhan meter, meninggalkan area terbuka yang luas. Setelah itu, helikopter yang diterbangkan Charlie mulai perlahan mendarat di tanah terbuka ini. Mantan pasukan khusus di helikopter lain bergerak lebih cepat, dan mereka dengan cepat turun ke jembatan dengan kabel menurun.
Puluhan mantan pasukan khusus bersenjatakan peluru tajam telah mengepung ke-6 kelompok tersebut saat ini, dan semua senjata mereka diarahkan ke mereka. Beberapa mantan pasukan khusus telah memasuki Iveco dan dengan cepat memeriksa kesehatan 10 anak di dalam mobil tersebut. Setelah itu, dia melaporkan melalui sistem intercom, Mr. Wade semua 10 anak dalam keadaan koma, tapi saya memeriksa indikator fisik dan tanda-tanda vital mereka, dan tidak ada bahaya bagi hidup mereka, yakinlah. Charlie segera santai. Karena anak-anak baik-baik saja, tugas yang tersisa adalah bagaimana menangani para pedagang manusia ini. Dia tidak hanya ingin para pedagang manusia ini membayar harga nyawa mereka, tetapi juga menemukan pembeli hilir mereka dan membunuh mereka semua. Saat ini, helikopter Charlie perlahan berhenti di jembatan. Charlie mendorong Palka dan melompat ke bawah. 6 orang, termasuk Jiang Ming, semuanya berlutut di tanah saat ini, melihat Charlie turun dari helikopter dengan ngeri. Namun jarak saat ini masih agak jauh, Jiang Ming tidak mengenali Charlie. Charlie juga tidak melihat Jiang Ming, dia pikir ini adalah keluarga Liu Shaochen. Tetapi ketika dia semakin dekat, dia melihat Jiang Ming dengan wajah ketakutan di antara 6 orang itu. Hati Charlie tiba-tiba sangat marah. Dia benar-benar tidak menyangka Jiang Ming akan terlibat. Betapapun kerasnya anak ini berpura-pura, dia adalah salah satu anak yatim piatu yang keluar dari panti asuhan. Charlie tidak pernah menyangka bahwa Jiang Ming yang tumbuh di panti asuhan inilah yang akan berkolusi dengan orang lain dan mencuri dari panti asuhan. 10 anak keluar. Jiang Ming juga melihat pria itu datang saat ini. Ketika dia menyadari bahwa orang yang lewat adalah Charlie, pandangan dunia seluruh orangnya langsung berubah. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Charlie? Bab 1019. Jiang Ming merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan terlalu terkejut untuk turun dari helikopter ini, tapi hanya Charlie yang turun dari sini, yang membuatnya tidak bisa diterima. Namun, pria jangkung dan tampan dengan wajah dingin ini memang anak yatim piatu yang tumbuh bersamanya di panti asuhan, Charlie. Dia tidak bisa membayangkan, apa sebenarnya Charlie itu? Siapa yang bisa memobilisasi kekuatan yang begitu kuat untuk mengejar diri sendiri? Antara lain, hanya beberapa helikopter ini, dan lusinan ahli dengan senjata dan amunisi hidup seperti pasukan khusus, jelas bukan kekuatan yang bisa dimiliki orang biasa. Bahkan orang terkaya di Aurous Hill tidak bisa begitu mampu. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, apa asal-usul Charlie? Bukankah dia yatim piatu? Masih menantu yang makan nasi empuk? Mengapa kekuatan yang begitu kuat dapat dimobilisasi olehnya? Saat ini, Charlie sudah melangkah maju ke 6 orang. Namun, alih-alih melihat ke-5 orang lainnya, dia mengamati Jiang Ming dengan mata yang sangat dingin dan bertanya dengan dingin, Jiang Ming, kamu sangat berani. Jiang Ming gemetar hebat, buru-buru memohon, Charlie. Ini adalah kesalahpahaman, Charlie. Salah paham? Charlie berkata dengan marah, Anda dan pedagang manusia menculik 10 anak yatim piatu dari panti asuhan, dan kemudian memberitahu saya bahwa ini adalah kesalahpahaman. Jiang Ming tiba-tiba menangis, dan berkata dengan air mata di hidungnya, Charlie, aku tidak punya pilihan selain tidak kalah taruhan denganmu. Saya tidak sengaja bertemu dengan paeton orang lain. Jika saya tidak membayarnya, jika orang lain memiliki mobil baru, mereka akan membunuh saya, dan saya juga dipaksa menjadi Charlie yang tidak berdaya. Charlie melangkah maju, menendang dadanya, menendangnya sampai habis, dan dengan tegas berteriak, kamu yatim piatu. Anda tahu rasa sakit seperti apa yang harus dialami anak yatim sejak kecil. Mereka dibesarkan di lembaga kesejahteraan. Tidak lebih dari melakukan sesuatu untuk panti asuhan. Jika Anda mencuri anak-anak dari panti asuhan demi uang, Anda pantas mati. Jiang Ming sangat kesakitan, tapi dia berjuang untuk bangun, menangis dan berkata, Charlie, aku salah, maafkan aku seharusnya tidak dibutakan oleh lemak babi untuk sementara waktu, tolong ambillah demi kebaikan. Tumbuh bersama. Tolong selamatkan aku kali ini. Menyisihkanmu. Charlie mendengus dingin, dan berkata, kamu telah melakukan hal yang sangat teliti, bagaimana kepercayaan diri membiarkan aku menyelamatkanmu? Jiang Ming buru-buru menunjuk ke arah Iveco dan berkata, Anda dapat melihat bahwa adik-adik tidak menderita luka apapun, dan mereka semua meminum obat tidur. Sekarang bawa mereka kembali.
Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Selama Anda menyisihkan saya kali ini, saya akan bekerja untuk panti asuhan dalam hidup saya, dan saya bersedia menggunakan hidup saya untuk membayar dosa-dosa saya. Charlie berkata dengan dingin, hemat energi, Jiang Ning, di antara 7 orang hari ini, kaulah yang paling terkutuk. Ketika Liu Xiaochen mendengar ini, dia buru-buru berseru dan meratap, kakak tertua, kamu benar. Kejadian ini telah direncanakan olehnya. Kami semua dimanfaatkan olehnya. Mohon maafkan kami. Charlie melihat lengan kanannya terangkat tinggi, dan pergelangan tangannya langsung patah, mengetahui bahwa orang ini adalah Liu Xiaochen yang terkenal kejam. Jadi, dia mendengus dan bertanya, kamu adalah Liu Xiaochen, kan? Ketika Liu Xiaochen mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana dia tahu namanya? Charlie melihat wajahnya penuh ketakutan, dan tersenyum main-main, dingin, Liu Xiaochen, kalian baik-baik saja. Saya mendengar bahwa Anda melakukan bisnis menyelinap dan membelai sebelumnya, dan Anda masih satu keluarga beranggotakan 6 orang. Saya tidak berharap Anda dipotong. Dengan satu tangan, kamu bahkan tidak memiliki ingatan yang panjang. Saya mendengar bahwa Anda telah menjual kembali anak-anak sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka Anda berani mencuri anak-anak secara langsung kali ini. Bab 1020. Begitu Liu Xiaochen mendengar ini, dia tahu bahwa pihak lain telah memeriksa semua detailnya. Jadi dia berjongkok dengan panik, kakak, ini semua salah paham, kakak. Saya pernah menyinggung perasaan orang sebelumnya, jadi reputasi saya rusak di mana-mana. Saya tidak pernah melakukan apapun untuk menjual kembali seorang anak. Itu baru saja disebarkan oleh orang lain. Charlie tersenyum dan bertanya, apakah menurutmu aku seperti orang bodoh? Liu Xiaochen terus bersujud, seluruh dahinya berdarah, dan dia memohon, kakak, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku kali ini. Kali ini semua adalah ide Jiang Ming. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia mengalami kecelakaan. Ada kekurangan ratusan ribu, karena dia memberitahu saya bahwa ada banyak anak di panti asuhan. Dia bahkan membuat seluruh rencana bagi kita untuk mencuri anak-anak. Charlie berkata dengan dingin, jangan khawatir, aku akan mencari tahu akun kalian masing-masing. Setelah berbicara, Charlie bertanya, saya bertanya kepada Anda, kepada siapa Anda akan menjual anak-anak ini? Saat ini, Liu Xiaochen tidak berani menyembunyikan apapun, dan buru-buru berkata, saudaraku, anak-anak ini akan dijual ke Ragnar Gang. Charlie bertanya lagi, siapa pasanganmu? Liu Xiaochen berseru, itu adalah sesepuh dari geng pengemis. Charlie mengerutkan kening dan berkata, ada penatua di geng pengemis? Liu Xiaochen mengangguk dan buru-buru berkata, geng pengemis ini didirikan sepenuhnya setelah geng dalam novel seni bela diri, karena mereka semua berpura-pura menjadi pengemis dan menipu uang di mana-mana, jadi mereka langsung menggunakan nama geng, pemimpin terbesar dari gang. Apakah pemimpin geng mereka? Di bawah pemimpin geng ada 2 wakil pemimpin geng, 9 tetua, lusinan pemimpin aula dan puluhan ribu bawahan yang tersebar di seluruh provinsi. Charlie tidak menyangka geng pengemis seperti kanker sosial ini memiliki struktur organisasi sebesar itu. Ada puluhan ribu pengemis di satu provinsi. Liu Xiaochen ingin melakukan pelayanan yang bermanfaat di depan Charlie dan berusaha untuk mendapatkan perlakuan yang ringan, jadi dia menuangkan semua informasi yang dia ketahui. Saudaraku, 9 tetua dari geng pengemis semuanya adalah orang kaya dengan kekayaan bersih puluhan juta. Kelompok orang ini sudah lama berhenti mengemis secara langsung. Mereka tinggal di villa mewah, mengendarai mobil mewah, dan bahkan duduk di kantor. 9 tetua menjalankan tugasnya. Beberapa orang bertanggung jawab untuk merekrut anggota baru, yang bertanggung jawab atas manajemen, keuangan, dan pelatihan. Beberapa orang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum keluarga. Orang tua yang bergabung dengan saya bertanggung jawab untuk membeli anak-anak untuk mengemis. Charlie bertanya lagi, siapa pemimpin geng pengemis? Liu Xiaochen berkata, nama pemimpin geng pengemis adalah Nanshan. Jangan mengira dia hanya pemimpin geng-geng pengemis, tapi kekayaan bersihnya setidaknya 1 miliar. Bisnisnya mencakup berbagai industri abu-abu, dan dia telah menjadi Suzhou. Seorang pria besar di dunia bawah tanah. Setelah itu, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, Nanshan memiliki latar belakang yang besar, dan saudara perempuannya adalah istri Ragnar, kepala keluarga Wu. Charlie mengerutkan kening, jadi, Nanshan ini adalah saudara ipar Ragnar. Ya.
Liu Xiaochen mengangguk dan berkata, kakak iparnya. Charlie mencibir dan mengangguk, dan berkata pada dirinya sendiri, menarik. Sangat menarik.